warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fernanda Ardiansyah dari kelas 1G dengan NIM 220411081. Ingin mempresentasikan tentang statistika dasar. Yang pertama adalah apa sih itu pengertian statistik dan statistika. Statistik mempunyai dua arti. Yang pertama adalah sekumpulan data dan bilangan maupun non bilangan yang disusun pada sebuah tabel atau diagram. Pengertian yang kedua adalah ukuran yang diperoleh dari pengukuran dan penggambaran data. Yang kedua, statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan atau mengelompokkan data, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, serta cara pengambilan kesimpulan. Jenis statistika yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah tata cara untuk mengatur dan meringkas informasi. Statistika deskriptif berupa grafik, diagram, dan tabel, serta perhitungan beberapa macam pengukuran seperti rata-rata, variasi, persentil, dan lain sebagainya. Contoh, pada Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games adalah ajang olahraga yang diadakan setiap 2 tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timur Leste. Pada tahun 2015, Indonesia berhasil meraih sebanyak 182 medali yang terdiri dari medali emas sebanyak 47, medali perak sebanyak 61, dan medali perunggu sebanyak 74. Mari kita lihat tabel berikut. Negara. Di sini ada tabel negara dan nama negara dan setiap negara memperoleh emas, perak, perunggu, dan jumlah secara keseluruhan. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena terlalu banyak. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial adalah tata cara untuk menggambarkan dan menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Contoh, quick count atau penghitungan cepat digunakan untuk memprediksi hasil pemungutan suara. Lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial atau bisa disingkat dengan LP3S melakukan perhitungan cepat pemilu presiden tahun 2009. Berdasarkan perhitungan statistika diperoleh pasangan Megawati Prabowo sebanyak 27,40%, SBY Budiono sebanyak 60,28%, dan JK Wiranto sebanyak 12,7%, sehingga Pilpres 2009 akan dimenangkan oleh SBY Budiono dengan perolehan suara sebanyak 60,28%. Pada kenyataannya, hasil Pilpres dimenangkan oleh SBY Budiono sebesar 60,80%. Yang menjadi catatan adalah statistika deskriptif dan statistika inferensial sangat berkaitan, karena sebelum kita melakukan analisis inferensial, terlebih dahulu kita harus melakukan teknik statistika deskriptif untuk pengumpulan dan meringkas informasi dari sampel. Apa sih yang menjadi kegunaan dari statistika? Yang pertama, menjabarkan dan memahami suatu hubungan. Contohnya begini. Misalkan seorang manajer personalia telah mencatat bahwa pelamar yang mempunyai nilai tinggi untuk tes ketangkasan manual cenderung berprestasi baik dalam perakitan suatu produk, sedangkan mereka yang lebih rendah nilainya cenderung kurang produktif. Dengan menerapkan teknik statistik yang dikenal dengan analisis regresi,
Manajer itu dapat memperkirakan atau meramalkan bagaimana produktivitas seorang pelamar baru dalam pekerjaan berdasarkan hasil tes. Data dan variabel. Data merupakan suatu yang diketahui atau dianggap. Dengan demikian, data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data tentang suatu pada umumnya dikatakan dengan tempat ataupun waktu. Contoh, harga beras yang bermutu sedang di Pasar Senen, Jakarta pada tanggal 2 Januari 2014 adalah 8.500 per kilogram. Data beras yang bermutu sedang, tempat di Pasar Senen Jakarta, waktu 2 Januari 2014. Sesuatu yang dianggap juga merupakan data walaupun data seperti itu belum tentu benar, sebab hasilnya masih merupakan suatu hipotesis yang perlu diuji terlebih dahulu. Anggap atau asumsi yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Contoh, karena pemerintah menganggap persediaan beras cukup, maka diputuskan untuk tidak mengimpor beras. Syarat data yang baik dan pembagian data. Di sini ada empat. Yang pertama objektif, yang kedua representatif, 3 kesalahan sampling kecil, 4 tepat waktu, 5 relevan. Data menurut sifatnya. 1. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk angka, misalnya produksi daging sapi meningkat, harga daging ayam mahal, dan sebagainya. Yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya produksi padi meningkat 10%, harga daging sapi per kilogram rata-rata adalah Rp15.000, dan sebagainya. Data menurut sumbernya. 1. Data internal. Data internal adalah data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau kelompok, misalnya data penjualan dan data produksi suatu perusahaan. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang bersumber dari luar organisasi atau kelompok, misalnya suatu perusahaan mencari data mengenai daya beli konsumsi dari kantor Badan Pusat Statistik setempat. Data menurut cara peroleh. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Misalnya, suatu perusahaan ingin mengetahui konsumsi susu rata-rata penduduk di suatu daerah dengan cara melakukan wawancara langsung kepada penduduk setempat. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi, biasanya berada di lembaga PPS, LIPI, KPU, ataupun di BI. Data menurut waktu. 1. Data cross section. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, biasanya menggambarkan keadaan atau keadaan dalam periode tertentu. Misalnya, hasil sensus penduduk tahun 2010 menggambarkan keadaan Indonesia pada tahun 2010 menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat pembahasan yang terjadi. Tujuannya adalah untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu, atau untuk melihat perubahan yang terjadi, misalnya perkembangan produk
padi selama 5 tahun terakhir. Variabel atau perubahan ialah suatu yang nilainya dapat berubah atau berbeda. Nilai karakteristik suatu elemen merupakan nilai variabel. Misalnya, harga. Karakteristik harga suatu barang akan berubah-ubah menurut waktu atau berbeda-beda menurut tempatnya. Ini bersifat gampang untuk diubah. Produksi, hasil penjualan, ekspor, pendapatan nasional, umur, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, temperatur suhu, modal perusahaan sebagainya, huruf X, Y, Z, dan lain sebagainya untuk menunjukkan suatu variabel. Contoh, diketahui 3 perusahaan dengan X sama dengan modal perusahaan dalam jutaan rupiah, di mana X1 sama dengan X2 sama dengan 7, X3 sama dengan 4. Artinya perusahaan pertama mempunyai modal 5 juta, kedua 7 juta, dan yang ketiga 4 juta. Macam-macam penyajian data. Sebelumnya sudah diberitahu kalau setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menyusun atau menyajikan data. Penyajian data ini bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat 2 cara penyajian data, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, agar lebih mudah dipahami, kita langsung masuk ke contoh kasus aja, yaitu di bawah ini terdapat tabel yang menyajikan data 20 siap dengan pilihan rasa es krim yang mereka sukai. Berikut adalah tabel data es krim yang disukai para siswa. Penyajian data di atas dalam bentuk tabel dan diagram dapat kamu lihat pada penjelasan di bawah ini. 1. Penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti pengumpulan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi ataupun jumlah. Yang selanjutnya adalah tabel frekuensi rasa es krim yang disukai siswa. Pada gambar tabel angka di atas, data dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu siswa yang menyukai es krim, coklat, vanila, dan stroberi. Masing-masing kelompok memiliki frekuensi yang berbeda. Kalau kamu perhatikan, tabel di atas juga lebih memudahkan kita lebih dalam menerima informasi dibandingkan dengan gambar sebelumnya. Kita bisa mengetahui kalau ada 9 siswa menyukai es krim rasa coklat, 5 siswa menyukai es krim rasa vanila, dan 6 siswa menyukai rasa stroberi. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram lebih menarik dibandingkan dalam bentuk tabel karena berbentuk gambar-gambar. Penyajian data bentuk ini dibagi menjadi 2, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang. Diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kamu dapat melihat juring-juring yang paling besar menandakan frekuensi yang besar pula. Data-data pada diagram lingkaran dapat disajikan dalam bentuk persen maupun derajat. B. Diagram batang. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Bagaimana sejauh ini? Ternyata gak serem tebakanmu sebelumnya, kan? Saya Indri Agustin Mesyana akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu materi 4, penyajian data dalam bentuk grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik ada 6 macam, yaitu 1. Grafik garis tunggal atau single line chart adalah grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan atau tren dari suatu karakteristik. Yang kedua, grafik garis berganda atau multiple line chart adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Yang ketiga, grafik batangan tunggal atau single bar chart adalah grafik yang terdiri dari satu batang untuk menggambarkan perkembangan atau tren dari suatu karakteristik. Yang keempat, grafik batangan berganda atau multiple bar chart adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus.
Yang kelima, grafik lingkaran. Grafik lingkaran merupakan penyajian data tunggal dalam lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring atau sektor. Setiap juring menggambarkan banyak frekuensi untuk setiap data dalam bentuk sudut yang satuan derajat atau persen. Grafik lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu grafik lingkaran tunggal atau single pie chart atau grafik lingkaran berganda atau multiple pie chart. Nama saya Agung Hatta Tamirun akan menjelaskan materi selanjutnya. Salah satu cara untuk meringkas data adalah dengan distribusi frekuensi, yaitu mengelompokkan data dalam beberapa kelompok kelas dan kemudian dihitung banyak data yang masuk ke dalam tiap kelas. Distribusi frekuensi data kualitatif. Berikut ini disajikan sebuah tabel mengenai data 50 pembeli komputer dari 5 jenis perusahaan komputer. Kita mengalami kesulitan untuk mengetahui jenis mana yang paling banyak diminati. Untuk itu diperlukan distribusi frekuensi yang menunjukkan jumlah atau banyaknya item dari setiap kategori atau kelas. Dari distribusi frekuensi di atas diperoleh merek komputer yang paling banyak diminati untuk pembeli adalah Apple dan sedikit diminati adalah Gateway 2000. Distribusi frekuensi relatif dan persentase data kualitatif. Frekuensi relatif dari suatu kelas adalah promosi item dalam setiap kelas terhadap jumlah keseluruhan item dalam data tersebut. Jika sekelompok data memiliki n observasi, maka frekuensi relatif dari suatu kelas dihitung dengan rumus berikut. Sedangkan frekuensi persentase dari suatu kelas adalah frekuensi relatif kelas tersebut dikalikan dengan 100. Distribusi frekuensi relatif adalah ringkasan dalam bentuk tabel dari kelompok data yang menunjukkan frekuensi relatif bagi tiap kelas. Distribusi frekuensi data kualitatif. Ada 3 hal yang diperhatikan dalam menentukan bagi distribusi frekuensi untuk data kualitatif, yaitu jumlah kelas, lebar kelas, dan batas kelas. Jumlah kelas, banyaknya kelas sebaiknya 7 dan 15 atau paling banyak 20. Dengan K banyaknya kelas, N banyaknya nilai observasi, rumus tersebut dinamakan kriterium Starker dan merupakan suatu perkiraan tentang banyaknya kelas. Interval kelas. Rumus untuk menentukan besarnya kelas panjang interval yaitu sebagai berikut. Dengan C perkiraan besarnya kelas, K banyaknya kelas, Ik N nilai observasi terbesar, Ik 1 nilai observasi terkecil. Batas kelas. Batas kelas bawah menunjukkan kemungkinan nilai data terkecil pada suatu kelas, sedangkan batas kelas atas mengidentifikasi kemungkinan nilai data terbesar dalam suatu kelas. Jika diketahui kelas-kelas interval adalah 30, 39, 40, 49, 50, 59, dan seterusnya, maka untuk nilai batas bawahnya lower limit adalah 30, 40, 50, dan seterusnya. Sedangkan nilai batas atas upper limit adalah 39, 49, 59, dan seterusnya. Contoh suatu penelitian dilakukan oleh pejabat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM terhadap 100 perusahaan
Salah satu karakteristik yang diteliti ialah besarnya modal yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Apabila X adalah modal dalam bentuk jutaan rupiah, maka XN adalah sebagai berikut. Perkenalkan, saya Rifatul Samalia akan membacakan materi selanjutnya. Materi 8. Ukuran pemusatan. Definisi ukuran pemusatan. Rata-rata average adalah nilai yang memiliki himpunan atau sekelompok data a set of data. Tabel hasil ujian Tony dan Johnny bisa dilihat di layar. Dari nilai rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa Tony lebih pandai dari Johnny. Rata-rata hitung. Apabila kita mempunyai variabel X sebagai hasil pengamatan atau observasi sebanyak N kali, yaitu X1, X2, dan seterusnya, maka A rata-rata sebenarnya populasi bisa dilihat di layar. Simbol rata-rata sebenarnya disebut parameter. B rata-rata perkiraan sampel bisa dilihat di layar. Simbol rata-rata perkiraan disebut statistik. Contoh 8 strip 1. Berikut disajikan data penjualan suatu perusahaan selama 10 tahun. X sama dengan hasil penjualan selama 10 tahun dalam jutaan rupiah. X1 sama dengan 50 hasil penjualan tahun pertama. X2 sama dengan 60 hasil penjualan tahun kedua. X3 sama dengan 40 hasil penjualan tahun ketiga. X4 sama dengan 70 hasil penjualan tahun keempat. X5 sama dengan 80 hasil penjualan tahun kelima. X6 sama dengan 90 hasil penjualan tahun keenam. X7 sama dengan 100 hasil penjualan tahun ke-7. X8 sama dengan 65 hasil penjualan tahun ke-8. X9 sama dengan 75 hasil penjualan tahun ke-9. X10 sama dengan 85 hasil penjualan tahun ke-10. A. Hitung rata-rata hasil penjualan sebenarnya. B. Ambil sampel sebanyak N sama dengan 5. Misalnya setelah diambil sampelnya diperoleh X2, X4, X5, X8, dan X10. Penyelesaian. Rata-ratanya dapat dilihat di layar. B. Rata-rata perkiraan dapat dilihat di layar. Rata-rata hitung data berkelompok. Apabila data sudah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, di mana X1 terjadi F1 kali, X2 terjadi F2 kali, dan seterusnya sampai XK terjadi FK kali, maka rumus rata-rata dari data yang sudah dibuat tabel frekuensinya adalah seperti yang ada di layar, di mana M1 sama dengan nilai tengah kelas interval ke-1 untuk data berkelompok. Contoh 8 strip 2. X 8, 6, 4, 5, 7, 9, F2, 3, 4, 5, 2, 1. Jadi rata-rata dari data di atas adalah 5,87. Untuk contoh 8 strip 3 dapat dilihat di layar. Materi 9. Ukuran pemusatan atau lanjutan median data tidak berkelompok. Apabila ada sekelompok nilai sebanyak N diurutkan, mulai dari yang terkecil X1 sampai dengan yang terbesar Xn, maka nilai yang ada di tengah disebut median atau med. Setengah sama dengan 50% dari nilai lebih kecil atau sama dengan median, sedangkan setengah lainnya lebih besar atau sama dengan median. Untuk N ganjil, kalau K adalah suatu bilangan konstan dan N ganjil, maka N sama dengan 2K plus 1 atau K sama dengan N min 1 per 2. Kelompok nilai X1, X2, XK min 1, XK, XK plus 1, XN. Median sama dengan XK plus 1 atau nilai yang ke K plus 1.
Contoh 9-1, nilai ujian linear programming dari 9 mahasiswa FEUI masing-masing adalah sebagai berikut: 90, 70, 60, 75, 65, 80, 40, 45, 50. Penyelesaian: X1 sama dengan 40, X2 sama dengan 45, X3 sama dengan 50, X4 sama dengan 60, X5 sama dengan 65, X6 sama dengan 70, X7 sama dengan 75, X8 sama dengan 80, X9 sama dengan 90. Karena N sama dengan 9, maka K sama dengan 9 min 1 per 2 sama dengan 4, jadi median sama dengan X4 plus 1 sama dengan X5 sama dengan 65. Untuk N genap, jika K adalah suatu bilangan konstan dan N genap, maka selalu dapat ditulis N sama dengan 2K atau K sama dengan N per 2. Misalnya N sama dengan 8, maka K sama dengan 4. Median sama dengan 1 per 2 dalam kurung XK plus XK plus 1. Contoh 9-2. Nilai ujian linear programming dari 10 mahasiswa FEUI masing-masing adalah sebagai berikut: 90, 70, 60, 75, 65, 80, 40, 45, 50, 95. Penyelesaian X1 sama dengan 40, X2 sama dengan 45, X3 sama dengan 50, X4 sama dengan 60, X5 sama dengan 65, X6 sama dengan 70, X7 sama dengan 75, X8 sama dengan 80, X9 sama dengan 90, X10 sama dengan 95. Karena N sama dengan 9, maka K sama dengan 10 per 2 sama dengan 5, jadi median sama dengan 1 per 2 dalam kurung X5 plus X5 plus 1 sama dengan 1 per 2 dalam kurung X5 plus X6 sama dengan 1 per 2 dalam kurung 65 plus 70 sama dengan 67,5. Median atau data berkelompok. Untuk data berkelompok, nilai median dapat dicari seperti yang ada di bawah, di mana L0 sama dengan nilai batas bawah sebenarnya dari kelas yang memuat nilai median. N sama dengan banyaknya observasi sama dengan jumlah semua frekuensi. Sigma F1 0 sama dengan jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung median, atau kelas yang mengandung median tidak termasuk. Fm sama dengan frekuensi dari kelas yang mengandung median. C besarnya interval kelas, jarak antara kelas yang satu dengan lainnya, atau besarnya kelas yang mengandung median. Contoh 9-3. Hitunglah median berat badan 100 orang mahasiswa. Berat badan 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71, 72 sampai 74. Banyaknya mahasiswa 5, 18, 42, 27, 8, jumlah 100. Untuk penyelesaian seperti yang ada di layar. Untuk materi 10, ukuran pemusatan lanjutan. Modus dari suatu kelompok nilai adalah nilai kelompok tersebut yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai yang paling banyak di dalam suatu kelompok nilai. Semisal X1, X2 sampai 5, sedangkan F
F2 sampai 5. X sama dengan modus sama dengan mod kalau Fi mempunyai nilai terbesar dibandingkan dengan frekuensi lainnya. Fi lebih besar dari Fi plus 1. Sedangkan Fi lebih besar dari Fi min 1. Contoh dari data berikut, apakah ada moodnya? Kalau ada, tentukan nilainya. A, 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18. B, 3,5, 8, 10, 12, 15, 16. C, 2,3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9. Penyelesaiannya ada contoh berikut ini adalah data upah bulanan dari 13 karyawan dalam rupiah, yaitu 40, 30, 50, 65, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 95, 100. N sama dengan 13. Carilah Q1, Q2, dan Q3. Pertama, data diurutkan. X sama dengan 30, X2 35, X3 40, X4 45, X5 50, X6 55, X7 60, X8 65, X9 70, X10 80, X11 85, X12 95, dan terakhir X13 100. Q1 sama dengan nilai yang ke I dalam kurung N plus 1 per 4 sama dengan 1 dalam kurung 13 plus 1 per 4 sama dengan 3, 1 per 2. Berarti rata-rata X3 dan 4 jadi Q sama dengan 1 per 2, X3 plus X4 sama dengan 1 per 2 dalam kurung 40 plus 45 sama dengan 42,5. Q2 sama dengan nilai ke I dalam kurung N plus 1 per 4 sama dengan 2 dalam kurung 13 plus 1 per 4 sama dengan 7. Jadi Q2 sama dengan X7 60. Q2 yang Ya, saya akan
melanjutkan materi sebelumnya, ukuran variasi atau dispersi. Kita mengenal 3 kelompok nilai, yaitu kelompok nilai homogen, kelompok nilai heterogen, dan kelompok nilai relatif homogen. Perhatikan 3 kelompok data berikut. Yang pertama, 50, 50, 50, 50, 50. Rata-rata hitung sama dengan 50. Yang kedua, 50, 40, 30, 60, 70. Rata-rata hitung 50. Yang ketiga, 100, 40, 80, 20, 10. Rata-rata hitung 50. Walaupun rata-rata hitung dari masing-masing kelompok adalah sama, namun kelompok 1 rata-ratanya dapat mewakili kelompok data dengan baik. Dan untuk yang kelompok 2 cukup baik dan kelompok 3 tidak dapat mewakili dengan baik. Ada beberapa macam ukuran variasi dan dispersi, misalnya nilai jarak, rata-rata simpangan, simpangan baku, dan koefisien variasi. Pengukuran dispersi data tidak dikelompokkan. Nilai jarak, range, apabila suatu kelompok nilai data sudah disusun menurut urutan yang terkecil sampai dengan yang terbesar xn, maka untuk menghitung nilai jarak adalah nilai jarak sama dengan xn dikurangi x1, atau nilai jarak sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Contoh, carilah jarak dari data berikut: 50, 40, 30, 60, 70. Dan penyelesaiannya adalah: pertama, urutkan terlebih dahulu x1 30, x2 40, x3 50, x4 60, x5 70. Nilai jarak sama dengan x5 kurangi x1 sama dengan 70 kurangi 30 sama dengan 40. Rata-rata simpangan, apabila tersedia x1, x2, x1, xn, dan rata-rata x sama dengan 1 per n himpunan x, maka simpangan terhadap rata-rata hitung diartikan sebagai berikut: x1 dikurang x, x2 dikurang x, x1, xi dikurang x, xn dikurang x. Rata-rata simpangan RS adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak simpangan. Dirumuskan: RS sama dengan 1 per n himpunan xi dikurang x. Contoh, cari rata-rata simpangan baik terhadap rata-rata hitung maupun terhadap median dari contoh 6.1. Penyelesaian: x sama dengan 1 per 5 dalam kurung 50 tambah 40 tambah 30 tambah 60 tambah 70 sama dengan 50. Median 50. RS sama dengan 1 per n himpunan x 1i kurangi x sama dengan 1 per 5 dalam kurung 0 ditambah min 10 ditambah min 20 ditambah 10 ditambah 20 sama dengan 12. Yang selanjutnya, simpangan baku. Simpangan baku merupakan salah satu dispersi yang diperoleh dari akar kuadrat positif varian. Varian adalah rata-rata hitung dari kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Apabila kita mempunyai suatu populasi dan jumlah elemen sebanyak n dan sampel dengan n elemen, dan selanjutnya nilai suatu karakteristik tertentu kita kumpulkan, maka populasi x1, x2, dan seterusnya sampai xn adalah varian sama dengan 1 per n himpunan xi sama dengan rata-rata sebenarnya dari x, rata-rata populasi.
sampel X1, X2 sampai Xn. X sama dengan 1 per N himpunan X1, rata-rata perkiraan dari X1, rata-rata sampel. X adalah perkiraan dari U. Varians populasi adalah O2 dihitung dengan O2 sama dengan 1 per N himpunan XI dikurangi U kuadrat dalam kurung kuadrat. Varian sampel adalah S kuadrat dihitung dengan S kuadrat sama dengan 1 per N himpunan X1 kurangi X dalam kurung kuadrat. Simpangan baku populasi adalah O, sedangkan simpangan baku sampel adalah S. Pengukuran dispersi data dikelompokkan. Nilai jarak untuk data kelompok. Nilai jarak dapat dihitung dengan dua cara. A. Nilai jarak sama dengan nilai tengah kelas akhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. B. Nilai jarak sama dengan batas atas kelas akhir dikurangi batas bawah kelas pertama. Contoh, hitung nilai jarak dari berat badan 100 mahasiswa. Berat badan 60 sampai 62, banyaknya siswa 5. 63 sampai 65, banyaknya siswa 18. 66 sampai 68, 42. 69 sampai 71, 27. 72 sampai dengan 74 ada 8. Penyelesaian cara 1, nilai tengah kelas akhir sama dengan 72 ditambah 74 per dibagi 2 sama dengan 73. Nilai tengah kelas pertama sama dengan 60 ditambah 62 dibagi 2 sama dengan 61. Maka nilai jarak sama dengan nilai tengah kelas akhir dikurangi nilai tengah kelas pertama sama dengan 73 dikurangi 61 sama dengan 12 kilo. Cara yang kedua, batas atas kelas akhir sama dengan 74,5, batas bawah kelas pertama sama dengan 69,5 kilo. Maka nilai jarak sama dengan batas atas kelas akhir dikurangi batas bawah kelas pertama sama dengan 74,5 dikurang 69,5 sama dengan 15 kilo. Simpangan baku untuk data kelompok dan sudah disajikan dalam tabel frekuensi. Rumus simpangan baku populasi adalah O sama dengan akar kuadrat dari himpunan FI dalam kurung M1 dikurangi U tutup kurung kuadrat dibagi N. M sama dengan nilai tengah dari kelas I dari 1 sampai dan seterusnya, atau sama dengan C dalam akar kuadrat dari F himpunan F1 D 1 kuadrat dibagi N plus min himpunan F1 D1 dibagi N untuk interval yang sama, di mana C sama dengan besarnya kelas interval, F1 sama dengan frekuensi yang ke I, dan deviasi sama dengan simpangan dari kelas ke I terhadap titik asal asumsi. Materi yang selanjutnya adalah analisis korelasi. Pada semua kejadian pasti ada faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Misalnya, menaiknya tekanan darah mungkin karena berat badan bertambah, atau menaiknya harga bahan makanan mungkin karena
kenaikan harga minyak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan korelasi antara kejadian satu dengan kejadian lainnya. Kejadian itu dapat dinyatakan dengan perubahan nilai variabel. Misalnya, jika X sama dengan variabel harga, maka naik turunnya harga dapat dinyatakan dengan perubahan nilai X. Korelasi data kuantitatif, koefisien korelasi dan kegunaannya. Hubungan dua variabel ada yang positif dan negatif. Hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan X pada umumnya diikuti dengan kenaikan Y. Sebaliknya, dikatakan negatif bila kenaikan X pada umumnya diikuti dengan penurunan Y. Kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y apabila dinyatakan dengan fungsi linear paling tidak mendekati diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi, dan dinotasikan dengan R, dengan min 1 lebih kecil R lebih kecil 1. Artinya, jika R sama dengan 1, hubungannya X dan Y sempurna dan positif mendekati 1, yaitu hubungan sangat kuat dan positif. Jika R sama dengan min 1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif mendekati min 1, yaitu hubungan sangat kuat dan negatif. Jika R sama dengan 0, hubungan X dan Y lemah sekali dan tidak ada hubungan. Kalau R sama dengan 0, X dan Y tidak berkorelasi. Lebih kecil dari 0,5, hubungan X dan Y lemah. 0,5 lebih kecil daripada 0,75, hubungan X dan Y cukup kuat. 0,75 lebih kecil daripada 0,9, hubungan X dan Y kuat. 0,9 lebih kecil dari 1, hubungan X dan Y sangat kuat. 1, hubungan X dan Y sempurna. Min 1, hubungan X dan Y sempurna. Min tadi yang di atas plus. X dikatakan mempengaruhi Y jika berubahnya nilai X dan menyebabkan perubahan nilai Y. Artinya, naik turunnya X akan membuat nilai Y juga naik. Ketika perubahan nilai Y disebabkan oleh perubahan X, maka besar kontribusi dari X terhadap Y dihitung dengan koefisien penentuan. Dengan rumus KP sama dengan R kuadrat. Jika R sama dengan 0,9, maka KP sama dengan 0,9 kuadrat sama dengan 0,81, yaitu sama dengan 81%, yaitu besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel atau naik atau turunnya Y adalah 81%, sedangkan 19% disebabkan oleh faktor yang lain. Rumus untuk menghitung R sama dengan X1 Y2 dikurangi X1 Y1 dikurangi X1 Y1. Langsung ke contoh aja. Jika X adalah persentase kenaikan harga, sedangkan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan, maka X 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, Y 15, 14, 12, 10, 9, 8, 6, 4, 3, 2. Penyelesaian X sama dengan 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, Y 15, 14, 12, 10, 9, 8, 6, 4, 3, X kuadrat X2 atau X kuadrat sama dengan 4, 16, 25, 36, 64, 100, 121, 168, 169, 196. Y kuadrat 225, 196, 144, 181, 64,
36, 16, 9. X, Y, 30, 56, 60, 60, 72, 80, 66, 52, 42. Kesimpulannya, hubungan X dan Y kuat dan negatif. Dengan demikian nilai KP sama dengan 0,99 kuadrat sama dengan 0,9801 sama dengan 0,98 atau sama dengan 98%. Dengan cara hitungan seperti digambar rumusnya. Dalam hal ini harga mempunyai pengaruh yang negatif terhadap penjualan. Maksudnya, kenaikan harga pada umumnya menyebabkan hasil penjualan menurun. Koefisien korelasi data berkelompok. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi untuk data berkelompok yaitu seperti di bawah ini. R sama dengan N UVW dikurangi UF dikali VF per akar kuadrat N U kuadrat F dikurangi UF kuadrat akar N F V kuadrat F dikurangi VF kuadrat. Dan selanjutnya korelasi data kualitatif. Untuk data kualitatif yang dipergunakan dalam mengukur kuatnya hubungan disebut kontingensi koefisien. Dinotasikan C. C sama dengan akar X kuadrat dibagi X kuadrat plus N. Jika C sebesar 0 berarti tidak ada hubungannya. Nilai tertinggi C adalah akar R kurangi 1 dibagi per R, di mana R adalah banyaknya baris atau kolom. Jika banyaknya baris atau kolom tidak sama, pilih nilai yang terkecil. Seperti di bawah ini. Dan ini contohnya. Dan yang materi selanjutnya adalah analisis regresi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara X dan Y, sedangkan analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari X terhadap Y jika naik 1 unit dan untuk meramalkan nilai Y jika variabel X yang berkorelasi dengan Y nilainya sudah diketahui dengan menggunakan persamaan regresi linear sederhana. Persatuan regresi linear. Bentuk persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan Y pintasan nilai Y bila X sama dengan 0. B. Kemiringan dari garis regresi, yaitu kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan 1 tahun X, atau koefisien regresi yang mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y kalau X naik 1 unit. X. Nilai tertentu dari variabel bebas. Y dibaca Y aksen, artinya nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas. Nilai dari A dan B pada persamaan regresi dapat dihitung dengan rumus berikut. Contoh pada tabel 14.1 bisa dilihat dari tabel di atas diperoleh A sama dengan 8, XI sama dengan 56, YI sama dengan 296,
X Y 2257, X sama dengan 7, Y sama dengan 37, sehingga B N X1 Y1 dikurangi X1 Y1 N X kuadrat dikurangi dalam kurung X tutup kurung XE kuadrat. Jadi sama dengan 8 dikali 2257 dikurangi 56 kali 296 dibagi 8 kali 428 dikurangi 56 kuadrat sama dengan ketemu hasilnya 5,24. A sama dengan Y dikurangi BX sama dengan 37 dikurangi 5,24 kali 7 sama dengan 0,32. Persamaan regresi yang memperlihatkan kedua variabel antara hasil produksi dan hasil tes kecerdasan karyawan pada pabrik mainan anak-anak TK adalah Y sama dengan 0,32 ditambah 5,24X. Adapun tujuan utama penggunaan regresi adalah untuk memperkirakan nilai dari variabel tak bebas pada nilai variabel bebas tertentu. Misalnya seorang manajer akan memperkerjakan seorang calon karyawan dengan nilai tes kecerdasan 4, sedangkan supervisor pada departemen tersebut menginginkan seorang karyawan baru yang dapat berproduksi pada tingkat minimal 30 lusin. Jadi Y sama dengan 0,32 ditambah 5,24, X sama dengan 0,32 ditambah 5,25 kali 4 sama dengan 21. Dari hasil perhitungan diramalkan bahwa calon karyawan dengan nilai tes kecerdasan 4 tidak dapat berproduksi minimal 30 lusin. Sekian, terima kasih.